Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wa ihfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, keafiatan. Dengan izin Allah, Pelunggung Sami hari ini bisa bertawajuh dan bermaulid Nabi besar Muhammad. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, afdhali wa Allah, kita dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Semangat jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang Pelunggung Sami baca insyaallah sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jamaah sekalian, Allah memanggil Pelunggung Sami. Allah memanggil semua orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan selawat yang banyak. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan selawat 10 baginya.
Satu di antara 10 solawat itu ialah dia terhalang masuk neraka. 10 solawat itu kelebihannya, yang satu solawat, yang satu pembalasan itu, yang satu rahmat itu, yang satu solawat kepada pelunggum sami itu adalah pelunggum niki terhalang masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan jamaah sekalian. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, adalah orang yang sangat mulia sepanjang abad bumi diciptakan oleh Allah. Beliau sangat mulia. Apanya mulia? Lahir batin beliau mulia. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bersuara dengan nafsunya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa. Kalau Nabi itu bersuara, berbahasa bukan karena hawa nafsu. Itu perbedaannya dengan kita. Bukan karena hawa nafsu, tetapi Nabi itu berbicara, ngomong, diskusi dengan sahabatnya, dengan pelunggum sami, illa wahyu yuha, kecuali Nabi itu dalam keadaan menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jejak keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai sekarang masih bisa kita lihat di Madinah Al-Munawwarah. Di sana jamaah sekalian, di Madinah itu ada makam beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok jamaah kalau pelunggum umrah ziarah ke makam Nabi, setiap solat pelunggum bisa. Selesai sembahyang, lamun dekayu niki mau lalu ziarah, bilang selesai sembahyang. Kecuali ziarah raudhah. Kalau ziarah raudhah itu jamaah pelunggum sami 1 kali ziarah raudhah. Kalau ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali. Setiap waktu bisa. Makanya ikuti terus informasi terupdate di majelis zikir pelunggum sami semua. Nggih, ikuti itu supaya seraya berdoa mudah-mudahan kita bisa ngiring di keberangkatan yang akan datang. Baik, yang lanjut jamaah. Semua pelunggum sami niki nanti kalau insyaallah mudah-mudahan lah kita selamat di perjalanan umrah kita. Pelunggum juga nanti ziarah ke Uhud niki, di Jabal Uhud. Uhud ini tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ekspedisi Ruman. Niki Ustaz. Niki Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ekspedisi Uhud di Ruman, Jabal Ruman namanya. Jabal Ruman itu bertetangga dengan Jabal Uhud, dan Jabal Uhud itu jamaah termasuk beliau nih, Jabal Uhud itu juga masuk surga. Sabda Nabi, Uhud fil jannah. Jabal Uhud dimasuk surga. Makanya kalau pelunggum ingin melihat gunung yang akan masuk surga, itu pelunggum bisa lihat Jabal Uhud. Rinjani ndara le hadis. Rinjani masuk, apalagi Gunung Mariji malik. Tin kata Naji Wahid. Nah, beliau ini lembah Mariji, tahu. Le deket kun penggeiku. Ya, tahu. Tagun dek nara le hadis bahwa Mariji fil jannah. Ndara. Mariji le dalam surga ndak ada. Yang ada adalah Jabal Uhud fil jannah. Ya, Gunung Uhud itu masuk surga. Ternyata isi surga Jabal Uhud itu jamaah sekalian dinarak lulun kayu. Dinarak lulun kayu, gunung batu tok. Apakah surga itu sudah ada? Sudah ada sampai sekarang. Sekarang ini surga sudah ada. Buktinya Nabi waktu Isra Mi'raj melihat surga. Neraka sudah ada neraka. Buktinya Nabi pergi ke neraka dan ketemu dengan neraka,
dan yang paling banyak isi neraka itu kaum perempuan. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi. Dengan ini paling luwih isi surga, isi neraka. Itu mama di nara le Nabi kena paling kedi atau ndak ada itu. Ya. Mudah-mudahanlah semua ini masuk surga. Sebagaimana pekayunan desire Nabi masuk surga, pekayunan guru besar kita Bapak Maulana Syekh masuk surga bighairi hisab. Jadi insyaallah lah semua jamaah yang oren hari ini yang doakan pelunggu mudah-mudahan bisa sampai Mekah Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman seaman-amannya. Ngiring nggih jamaah. Nah, insyaallah lah berdoa pelunggu sami mudah-mudahan di tawajjuh yang akan datang pelunggu bisa pakai oren begini. Ya. Pacu-pacu kena amin. Amin. Tahu nasib jamaah nggih? Tahu nasib tuh. Bisa ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kita tidak tahu. Mudah-mudahanlah bisa menziarahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa sholat juga di Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid pertama kali dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau pindah dari Mekkah ke Madinah. Makkah itu tanah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mekkah itu tanah kelahiran beliau Nabi besar Muhammad SAW. Dari Mekkah turun wahyu, hijrahlah Nabi pernah hijrah juga kemana? Ke Taif. Tetapi Nabi ditolak. Ya, Nabi ditolak di Taif, dilempar. Nabi balik lagi ke Mekkah. Maka jamaah pelunggum sami kalau hijrah itu tidak masalah. Ya, kalau pelunggum hijrah tidak masalah, silakan hijrah. Ada jamaah hijrah dari Praya ke Pancor Manis, tidak masalah. Memang hijrah. Hijrah itu perubahan. Tetapi hijrah yang sebenar-benar hijrah adalah dulu di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sekarang ya hijrah majazi. Ada hijrah perilaku, tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab, hijrah. Hijrah namanya itu. Tadi yang kurang sehat pikirannya menjadi sehat pikiran, hijrah. Boleh, boleh. Nabi SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Itu pun Nabi dikejar. Untuk apa? Dibunuh. Nabi dikejar untuk dibunuh. Ada persembunyian Nabi namanya Jabal Sur. Di sana Nabi sembunyi. Nabi hendak nyebuk Nabi. Kalau mau Nabi dia nyerang nyebuk, hijrah terang-terangan boleh. Dan Allah mampu. Tetapi kenapa Nabi hijrahnya nyebuk-nyebuk? Ini menunjukkan bahwa perjuangan itu harus melelahkan. Perjuangan itu jamaah lelah. Saya sendiri lelah berjuang, jadi ndek berjuang. Tapi jamaah kalau yang terinspirasi dengan lagunya Bapak Maulana Syekh, kami Bani Nahdlatul Watan yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan teguhkan hati, janganlah mundur walau sedah. Nah, ini kalimat yang ya Allah, ya hebat Bapak Maulana Syekh. Teguhkan hati, jangan mundur walaupun setapak kaki. Hari ini di bulan Rabiul Awal ini tiang akan semat
menyematkan semangat perjuangan kepada antum ayyuhal ikhwan, saudara-saudaraku tercinta, kepada semua jamaah, kepada figur-figur pejuang Hisnul Manik, teguhkan hati, janganlah mundur walaupun. Nah, mulai hari ini ya, yang sematkan semangat perjuangan kepada semua teman-teman yang memperjuangkan zikir ini, yang memperjuangkan iman takwa lewat majelis zikir Hisnul Manik. Tulis dalam otak Pelunggum Sami, tulis dalam ruh Pelunggum Sami, untuk memperjuangkan cita-cita majelis zikir di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang dakwah. Yang sematkan pada hari ini yel-yel perjuangan, semangat perjuangan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya harridil mu'min, kobarkan semangat orang-orang mukmin. Hari ini yang kobarkan semangat Pelunggung. Anak-anakku sekalian, ini anak-anakku sekalian yang siap digembleng, ditata di Daruniyah, teman-teman seperjuangan di madrasah, di jamaah, di tempat-tempat ijtima, dewan-dewan asatiz, dewan penasehat maupun dewan dakwah majelis, yang sampaikan kepada Pelunggung, teguhkan hati, janganlah mundur. Teguhkan hati, janganlah mundur, serta tulus ikhlas kepada ini jadi semangat perjuangan kita, nggih. Jadi lelah, susah, apa juga ya, dalam perjuangan itu sudah keniscayaan. Tetapi ya ayuhan nabi harridil mu'minin, firman Allah, wahai nabi, bangkitkan, kobarkan semangat perjuangan kaum mukmin. Ya, Bung Tomo itu berkata, wahai umat Islam, maju. Hubbul watan minal iman, cinta itu bukan hadis jamaah. Dede ada orang berdakwah hubbul watan minal, itu bukan hadis, bukan hadis itu. Itu kata ulama NU. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Bukan an-nazar, kalau an-nazabatu minal iman itu hadis, namun hubbul watan minal iman itu bukan. Jadi cinta tanah air sebagian daripada iman. Wajib membela tanah air kita. Jamaah, ini hari kesaktian Pancasila, wajib membela tanah air kita. Lamun de aman nyaman tanah air kita, tidak bisa kita bertawajuh, tidak bisa kita berzikir kepada Allah dengan aman nyaman, tidak bisa. Maka wajib kita mengamankan, menyamankan tanah air kita. Maka dari itu jamaah sekalian tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teguhkan hati, janganlah mundur. Nah, mungkin kaum Nahdiyin belum sempat menyematkan pejuang-pejuangnya di majelisnya. Ayo kita yang yang selaku orang-orang Hisnul Manik pada hari ini menyematkan kalimat teguhkan hati, janganlah mundur walaupun setapak kaki. Sanggup? Kurang serempak. Sanggup? Telat baru masih. Sanggup? Dikman sadu masih. Teguhkan hati, janganlah mundur walaupun setapak kaki. Sanggup? Nah, dindek pira mangka. Sahur. Terus piram porun. Memanglah wayu-wayun piram niki nggih.
Lagu lamun tengah ngaji jadi kembali lalu pirem. Ya, teguhkan hati, jangan mundur walaupun setapak kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar jamaah ya, kota Mekah itu kiri kanan gunung. Nah niki siwah jok Mekah aja. Lamun arek-arek sekali do jok Mekah aja. Masih ndek man terbayang. Alamun wah 3 kali, 4 kali do jok Mekah aja mulai terbayang. Itu Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bawa posisi jamaah di bawah. Nah di kiri kanan julumuri itu gunung. Ada satu yang agak lendak sekedik. Nabi sering keluar bolak-balik, itu namanya Mispalah. Makanya pelunggum yang mondok di Mispalah, hotelnya di Mispalah, itu jalan yang paling sering dilalui oleh Nabi. Jalan yang paling sering dilalui oleh Nabi keluar masuk kota Mekah adalah jalan Mispalah, karena ia lendak niki. Nah insyaallah jamaah pelunggum juga kayaknya di hotel kita itu, hotel di Mekah itu besok di Mispalah. Ndek Mispalah sedin Bendungan. Ndek Mispalah sedin Bendungan. Niki deket Mispalah Batu Jai aran niki. Mispalahnya siapa? Mispalahnya Mekah. Nah di sana jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, Nabi sering bolak-balik Mekah. Nabi pada saat berumur 25 tahun itu nikah dengan Siti Khadijah bin Khuwailid. Janda kaya, sekaya-kayanya. 75% harta Mekah ada di tangan Khadijah bin Khuwailid. Oh, janda kaya. Cantik juga. Cantik. Dulu Nabi SAW menjual, berdagang ke negeri Syam, itu menjual dagangannya si Khadijatul Kubra ini. Nabi dengan kepiawaian diplomatis perdagangannya lancar semua. Apa yang dijual oleh Nabi laris manis, laba banyak. Itu Nabi berdagang semua laku. Ini Nabi SAW sangat luar biasa sekali. Beliau apa? Semua barang Siti Khadijah itu laku. Dan beliau amanah sekali. 4 ajin 4 setor. 5 juta jamon 5 juta setor. 10 juta mau 10 juta setor. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Ternyata Khadijatul Kubra tertarik kepada pemuda yang hebat ini. Jujur, gagah Nabi jamaah. 1/3, 1/2 kegagahan satu bungkul kegagahan diturunkan Allah 1/2 untuk Nabi, yang setengah itu dibagi 2. 1/3 untuk kita semua manusia, 1/3 untuk Nabi Yusuf. Misalnya gagah itu ini dia, ini. Ini dia gagah itu. Nah, dibagi 2 ini. Dibagi 2, ini mongkol-mongkol untuk Nabi. Nah, Malik si setengah niki terbagi Malik. Sepeleng untuk Nabi Yusuf. Nah, sepeleng ini terbagi si selaput kita nih sampai akhir zaman, termasuk manuk mau. Termasuk yang ini dibagi ke seluruh dunia dengan Arab mau, angkat tapasa, Ica, nun mau lagu begaan juga mau sekedik ni dengan lamunita dengan Indonesia sekedik mau tiampu irong kecekocet itu. Sisa itu aja irong. Arat loh sisa berdekat-dekat lek tambah malaikat nun ya si tepi ang irong but sautang meni. Ono. Untuk dengan Asia selampunnya pokok kode irong. Oh, lamun dengan Mekah, lamun dengan Arab, gumanen nih ya tepi ang irong solah gumanen. Te koleang irong niki. Mun tamplekang jarak jauh, pluk langsung mancung. Arak season lek tambah malaikat le luh niki. Ya Allah ni arak season nunin. Oh, untuk irong dengan Indonesia dia nunin. Ya penyeran tepeloden-loden marah keciput meni yang pun aneh dia bagi ini yang buat bagi yang mau kode-kode irong
Lagu loang kebelit-belit selapu dengan Indonesia lamun befoto pedas doang luar ruang irung. Makanya tiang sering itu melihat orang Indonesia berfoto yang bukan tiang lihat matanya, bukan tiang lihat mukanya. Selapu mau foto ijazah, mau foto semua foto orang Indonesia yang pertama kali tiang pedasang itu irung, ada loang, oh pedas. Memang dengan Indonesia itu. Lamun dengan Arab ende, irung niki loang bawa andang. Bawa andang. Itu ada jamaah nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam super gagah ya. Nabi Muhammad itu gagah sekali sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia langsung jatuh cinta, mau laki-laki mau perempuan. Keagah Nabi besar Muhammad SAW. Dan kegagahan Nabi menimbulkan wibawa. Arak dengan gagah si model melentolok. Arak model dengan wajah manusia niki, wajah untuk kita mirip rampet. Itu ada itu ruan manusia. Dia minta kita niki kelinggitan, kita melentok. Itu aparan sesatuan Jawa ya jauh sih menurut. Ada juga jamaah itu kalau kita lihat pria kita wajah memelas aran. Pria bongo. Tebeng ngupi inem, tebeng mangan kelor, ndek tebeng teduh, pria kita. Ada menu model. Ada itu jamaah. Ada juga dia terlihat takut. Ini wajah harimau ini. Wajah harimau. Nabi lengkap di sana. Berwibawa, izzah beliau, kemuliaan beliau itu keluar. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat cinta kepada Pulunggum Sami. Amin. Ya, Nabi sangat mencintai jamaah di akhir zaman ini karena Pulunggum Sami itu dihukum oleh beliau dengan hadisnya, wahai umatku, wahai sahabatku, akan lahir saudaraku. Besok di akhir zaman aku rindu mereka katanya. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukan, kamu adalah sahabatku. Karena kamu ketemu dengan aku. Kamu percaya kepada aku itu wajar. Karena kamu melihat aku dan aku gurumu. Kamu mendengar mukjizat Al-Quran, kamu dengar, pantas kamu yakin. Tapi kalau saudaraku melihat aku tidak pernah, Al-Quran dia temukan sudah jadi, tetapi memiliki keyakinan yang sangat luar biasa sekali. Makanya itu aku rindu kepada saudara-saudaraku, kepada sabda Nabi. Nabi rindu kepada kita jamaah. Maka Nabi rindu kepada kita, lalu kita tidak rindu kepada Nabi. Ini Pulunggum Sami ini apa? Siapa? Seharusnya niki Pulunggum rindu kepada Nabi besar Muhammad, karena kita sudah dirindukan oleh beliau. Ada sahabat ditanya, ada sahabat bertanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi tidak mau menjawab. Nabi ditanya kapan kiamat ya Rasulullah, Nabi ngengos 3 kali. Akhirnya Nabi tanya balik, apa yang kamu persiapkan sehingga kamu berani bertanya tentang kiamat? Tidak ada ya Nabi Allah, kecuali aku persiapkan cintaku kepadamu. Lalu Nabi bersabda, di hari kiamat kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, ayo cinta Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Salawat jamaah. Sallallahu